Waktu itu saya sudah dapat lamaran, kan saya lamaran banyak saya masukkan di Pertamina, Iya. di Total, Heeh. di Hapko. Iya. Itu saya semua sudah saya masukin. Padahal ya kerja di perusahaan itu udah malah itu yang dikejar orang Pak ya. Iya. Bapak malah ninggalin. Saya itulah makanya lucunya itu main marah-marah sama saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiillah amma ba'd. Kembali pemirsa, kita berjumpa masih di podcast LPPH Gunung Tembak. Alhamdulillah, saat ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesialnya nih Pak ya. Masya Allah. Mungkin bisa diawali dengan nama lengkap Ustaz. Ya. Nama saya sebenarnya waktu diberikan bapak saya itu Jasman Sah. Oh, Ada sahnya. Karena kan bapak saya itu lahir di Banjar, lahir di Kota Baru, di Pekatan. Bekatan. Iya. Kemudian saya itu di ijazah ada sahnya itu. Ada sahnya. Kemudian saya masuk pesantren ini hilang sahnya. Cuma ada yang menambah Muhammad, jadi Muhammad Jasman. Gitu. Nama bapak saya nama Suamin, jadi M Jasman S. Jasman Suamin. Itu yang hilangin siapa namanya? Ya, mungkin karena hilang sendiri atau hilang sendiri. Hilang sendiri. Atau ada yang bilangin nggak usah pakai sah. Ya itu mungkin. Nggak ada yang bilang gitu. Oh, nggak ada ya. Iya. Ya, tiba-tiba begitu aja rasanya loh. Nggak ada hilang sahnya, nambah Muhammadnya. Iya gitu. Masya Allah. Awal gabung di pesantren Pak? Oh iya. Itu saya sejak tahun 75. 1975 itu belum ada Gunung Tembak. Oh? Iya belum ada. Iya. Itu kan yang terjadinya kan waktu itu masih cari lokasi. Pertama lokasi itu di Sekilo. Iya. Sekilo. Kemudian besoknya ke Gunung Tembak ini. Kita pas ketemu dengan almarhum Mbah Draman itu. Nah, itu terjadinya gitu. Ya. Pak Jasman di mana waktu itu? Saya termasuk apa tuh peserta pengajian malam Jumat. Oh. Ya, di Baransari. Tinggal di. Nah, sebenarnya saya tinggal di kebun sayur. Cuma saya dikenal dari Baransari karena kan saya bantu jualan ibu gitu kan. Oh, dari Banjarbaru hijrah ke Balikpapan ya? Enggak, waktu itu konon ceritanya orang tua saya itu merantau. Iya. Merantau ikut bapaknya, ikut ibunya kan. Jadi mbah saya itu kan untuk menghindari Romusa. Oh. Iya, Jepang. Jadi mengurus itu beliau merantau kemana-mana. Jadi ada yang lahir di Kota Baru. Ada yang lahir di Jawa Barat gitu. Itu bapak saya itu. Nah, bapak saya itu lahir di Kota Baru di Pekatan itu. Oh. Iya. Dan cuma saya tidak jelas itu sejarahnya kenapa kok bisa bapak tinggal di Balikpapan. Karena waktu itu saya lihat dokumennya, itu bapak malah menikah di Balikpapan. Menikah di tahun 51. Oh. Iya itu. Tapi lahirnya di Banjarbaru. Ya itu. Iya. Kemudian itu tahun 51 kan 53 lahir kakak saya yang pertama. 55 kakak saya yang kedua. Nah, saya lihat ketiga 57. Terus 57. Ya terus sampai 74 aja. Sampai saya, yang terakhir itu anak ke-10 tahun 74. Masya Allah. Ya. Jadi sejak awal sudah aktif di pengajian malam Jumat Pak ya? Iya itu. Nah, itu kan sejarahnya waktu itu kan Baransari itu masih di atas air, masih laut semua. Iya. Kemudian ada dibangun musola, masih musola itu namanya Manuntung itu. Musola. Manuntung itu musola dulu. Masih musola, masih kayu kan di atas air. Kemudian yang bangun itu yang borong itu paman saya, om saya kan. Jadi yang itu termasuk kakaknya bapak saya itu yang ngorong. Jadi saya ikut bantu kan. Kemudian setelah selesai
ada kaumnya, itu kan Kudoja kan kalau Iya. kalau di sana namanya kaum. Kaum. Nah kemudian kaum itu saya kenal, dimintalah saya menemanin karena saya kan kalau pagi subuh harus ke pasar, jadi saya tidak pulang ke rumah, kalau malam saya tidur di musola itu situ awalnya. Nah tahun 75 itu banyak jamaah, kemudian dia termasuk jamaah itu anggota pengajian malam Jumat yang Iya. yang kerjanya dia di menjadi karyawan Projakal. Projakal Projakal itu ya. Proyek Kalimantan. Iya. Jadi bawa truk ya. Ya. Jadi kita ke Karawang itu naik truk gitu. Oh. Iya. Naik truk pulang pergi. Nah, termasuk itu sejak dapat tanah di sini kan. Nah, itu setiap minggu kita dari pengajian Jumat itu Jabakti bakti ke sini. Tuh. Nah, waktu itu terus itu kenal itu. Itu sampai malam-malam naik truk Iya. ke Karangbugis itu apa yang didapat Pak dari pengajian? Iya, kita kan istilahnya tertarik gitu ya. Iya. Tertarik, apalagi begitu kan menarik materinya tuh. Kita belum pernah dengar yang lain tuh. Apalagi dulu kan kita tuh masih banyak kesibukan waktu itu memang pas zamannya banyak sekali orang membutuhkan tenaga kerja. Iya. Iya, saya cuma termasuk yang melamar. Iya. Iya. Jadi waktu itu kan ini Pak Wali Kota Balikpapan Asnawi Arbain itu meminta Hidayatullah membentuk satu peloton Hansip. Kebetulan di Mungkin ini belum banyak santri, kurang lebih 20 masih itu. Jadi diminta kan 30 orang satu peloton. Jadi kekurangannya diambil dari pengajian Jumat. Nah dipilih saya 2 orang, saya sama Bapak Asikin gitu. Sebagai Anggota anggota Hansip ya, itu dilatih di sini selama sebulan. Nah disitulah saya kemudian kepencutnya karena setelah selesai latihan saya kan ditawari sama dengan almarhum Irosam. Kapan pulang? Saat saya rencana tidak pulang, saya tinggal sini. Wah senang sekali beliau. Nah itu mungkin itu yang namanya hidayah kan. Iya. Gitu. Sejak itu tahun 76 itu. Yang menarik dari ceramah pimpinan itu apa Pak? Selain karena baru dengar yang seperti itu. Ya, isinya atau gaya bicaranya atau ya masuk bicaranya, isinya, termasuk juga daya tarik apa itu ada humornya itu. Memang waktu itu belum ada yang lain itu. Kita di sana waktu itu belum marak ya. itu ya. Apalagi kan waktu itu belum banyak musola. Ya. Belum banyak masjid. Yang masjid banyak itu ya. Sehingga waktu itu gairah untuk syiar itu kurang sekali. Apalagi kan wanita-wanita yang atau muslimah yang berjilbab tuh jarang sekali masih. Gitu. Ya. Masih kurang gitu. Jadi waktu selesai pelatihan Pak Jasman tugas di mana Pak? Nah, saya langsung jadi santri. Oh gitu. Itu waktu itu kan diminta untuk kan menjelang pemilu. Iya. Menjelang pemilu tahun 77. Iya. Jadi saya waktu itu dapat tugas di Pinggan, 3 orang. Sebagai pengamanan gitu. Iya, pengamanannya pemilu itu. Pemilu. dari pesantren. Iya. Jadi saya menjaga kotak suara itu semalaman kan. Iya. Saya tuh 3 orang. Satu dari saya namanya Muhdar, itu dari Bulungan. Itu beliau kembali. Yang kedua adanya Ustaz Wan Asari, Bahrudin. Iya. Nah itu yang 3 itu. Saya 3. Yang lainnya ada di Manggar, ada di, tapi tidak semuanya yang 30 itu jadi apa namanya menjaga kotak suara, cuma jalan 3 grup aja, 4 grup itu. Iya. Ya, termasuk saya itu. Ya. Waktu itu baru usia 20-an Pak ya? Belum, 18. 18. Iya. Lahiran 57 tadi. Iya. Iya. Kalau yang itu tahun 76 kan sudah 19 ya. Iya. Setelah gabung Gunung Tembak, habis itu nggak balik-balik lagi Pak ke Pandansari? Nah itu saya dicari ibu saya marah-marah.
Karena saya pergi tidak boleh bilang. Oh gitu. Iya. Kan tidak boleh bilang. Akhirnya Jangan-jangan masih pakai seragam Hansip waktu itu, Pak? enggak, nasibnya. Oh enggak juga. Dia lucunya begitu. Terus apa namanya itu, ibu saya sudah memaklum, aja teruskan aja lah gitu kan. Tapi itu banyak sekali juga tantangannya juga begitu kan, tantangan dari teman-teman sawah gitu kan, tinggal di masjid sudah belum masih musola masih musola. Nanti itu musola jadi masjid itu setahun kemudian, baru jadi masjid Manuntung namanya itu. Dan sekarang kan sudah di atas, sudah jadi besar. Awalnya begitu dulu. Di Pandansari kan udah ini Pak ya, udah bantu di pasar, udah bantu kerja nukang juga. Iya. Artinya secara pekerjaan udah dapat sebenarnya. Waktu itu saya sudah disuruh pergi, apa namanya, sudah dapat lamaran. Kan saya lamaran banyak, saya masukkan di Pertamina. Iya. Pertamina itu bagian perkapalan. Oh, Bagian perkapalan itu kan itu yang buka. iya. Kemudian di Total, Heeh. di Hapco. Iya. Di waktu itu tuh belum, sedangkan seperti dulu kan Unokal. Unokal. Belum Unokal, Union. Union. Nah, Union itu, Iya. itu saya semua sudah saya masukin. Nah, yang dapat itu Union, tapi di Tayu Santan. Saya sudah ke sana. Saya baru cari apa namanya itu, kan baru kita dia tahu kan apalagi masih kurang pengendaraan. Cari kendaraan lah ke sana itu. Iya. Tapi begitu itu terus ada panggilan ke tembak untuk jadi apa, Hansip itu pelatihan, itu lu terlupakan sudah. Jadi dibiarkan tuh. Apalagi setelah itu langsung jadi santri Pak Iya, ya. iya tuh. Padahal ya kerja di perusahaan itu udah malah itu yang dikejar orang Pak ya. Iya. Bapak malah ninggalin. Saya itulah makanya lucunya itu main marah-marah sama saya itu. Bapak waktu dimarahin jawab apa itu Pak? Ya saya diam aja kan. Oh, diam aja. Iya. Kirain balik ceramah Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Itu berarti langsung jadi santri Pak ya. Iya. Yang terkenal dari almarhum Ustadz Abdullah Said itu kan kemampuan manajerial ya, artinya mengembangkan potensi santri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Waktu itu Pak Jasman dapat tugas apa saja Pak waktu masih awal-awal itu? Saya langsung jadi tukang, membantu. Biasanya waktu itu kan masih kurang, dulu itu yang santri tukang itu cuma saya. Jadi Yang santri cuman? iya, sama saya yang tukang itu pertukangan. Baru saya kan. Belum ada yang lain. Jadi saya membantu Ustadz Abdul Majid Aziz. almarhum. Iya, almarhum kan. Termasuk ada juga Ustadz Hasan Suraji almarhum. Iya. Hasan, termasuk Yusuf Suraji. Itu aja sudah yang tukangnya. Itu waktu itu baru belajar nukang juga Pak atau memang udah? Sudah langsung. Karena sebelumnya kerja di Manuntung itu ya? Enggak, saya ikut waktu itu siang ikut kerja om saya tuh yang pemborong itu. Yang pemborong Iya, itu? iya. Oh, berarti memang sudah nukang Pak ya? Iya, itu kan waktu itu masih digaji harian, satu hari 500 rupiah. Satu hari 500 rupiah. Itu sudah banyak itu. 500 rupiah? Sudah banyak ya. Kalau tukang kan 600. Kalau tukang yang asli atau tukang yang mahir itu nah. Iya. Kalau yang biasa 500. Iya. Jadi satu bulan tuh 15.000 dapatnya itu. Iya. Selain nukang apa Pak? Atau memang langsung jadi tukang, langsung nukang terus ya, nggak ada amanah lain selain itu? Kan kita kalau malam belajar. Oh, Iya, belajar. belajar. Itu waktu itu langsung ditangani oleh Allahyarham. Iya. Jadi masalah belajar tuh banyak diskusi supaya kan waktu itu saya ingat diskusinya coba cari kebenaran bahwa Al-Quran itu betul wahyu. Suruh cerdas semua kan, buka kelompok. Iya. Nah, makanya kita ramai itu. ada yang Diskusi bilang, santri, Pak ya? Iya, santri. Iya, iya. Salah satunya itu banyak diskusi. Kemudian kalau pernah malam Jumat diajak ke Karangbugis. Subuhnya jalan kaki. Jalan kaki dari subuh jalan kaki dari Karangbugis ke Gunung Tembak.
Semua termasuk Allahyarham. Oh, itu nyampe jam berapa Pak kalau jalan kaki ke Orang Bugis? Berangkat jam 4 subuh kan, Ah, kemudian subuh di Masjid Asyuhada Pasar Baru, ah, kemudian meneruskan sampai di Kuntebak jam setengah 11 sore siang. siang. Iya, setengah 11 siang. Itu rame-rame Pak jalan kaki. Ya, semua santri yang itu yang ada itu, Iya, udah sampai 20 itu. Oh, Ya termasuk itu almarhum Ustadz Mujahid, termasuk almarhum Ustadz Rijal Aswin, Maswin. termasuk Pamanan juga ada. Pamanan, iya Pamanan itu. Nah, cuma waktu itu sampai sepinggan Allahyarham ya, mungkin tidak kuat atau alasannya mungkin tidak kuat dan memang kita kan dan juga di beliau ada urusan yang beliau naik angkot dulu namanya taksi kayu. Taksi kayu. Iya, Ya. Masya Allah. iya. Ini 75, 76 seterusnya sampai nikah tahun berapa tadi Pak? 83 awal. 83. Itu nukang terus Pak ya? Iya. Tahun 82 pernah ditugaskan ke Bontang. Oh, pernah tugas ke daerah. Itu masih bujang, itu 3 orang. Mm-mm. Dengan Ustaz Mujahid almarhum, dengan Ustaz siapa itu namanya Burhanuddin Pindrang. Kan dulu ada Burhanuddin Belanda. itu Barudin. Oh, baru. Iya. Jadi kalau ada yang sama tuh Iya. asal daerah dipanggil. Oh. Iya. Iya. 3 orang itu. Waktu itu belum ada cabang di Bontang. Kita membina di masjid di Tanjung Laut, di Berbas. Berbas. Ya, Berbas. Nah, setelah itu kan saya duluan dipanggil karena saya disuruh nikah tahun 82 beranu kan tugas-tugas 83 awal saya dipanggil. Iya. Nah, alasannya untuk bantu pasang suraji di Karang Bugis gitu kan. Kalinya suruh nikah. Itu langsung diiyakan Pak? Iya. Usia berapa waktu itu? 25. Wah, udah 25 ya. Iya. Kalau istri usia 18. Usia 18 itu gitu. Usia 18. Iya, istri. Itu apa? Udah tahu calon atau nggak tahu sama sekali Pak? Sudah. Oh. Iya, sudah. Waktu itu kan kita dekat. Cuma 3 pasang ya? Iya, apalagi waktu itu kan saya dekat dengan ayahnya. Oh gitu. Kan dulu ayahnya di sini lah. Gitu. Iya. Nama istri siapa Pak? Dian Nur Ekawati. Sadadian Nur Iya. Ekawati. Ayah namanya Mansur Aziz, jadi dia namanya Dian Nur Ekawati MA. M itu Mansur Aziz. Mansur Aziz yang beberapa waktu lalu yang diberitakan itu ya? Di mana? Yang meninggal itu. Ada di rumah sekarang. Oh. Iya ada. Salah ingat. Sudah sepuh. Iya. Masya Allah. Iya. Usia 25 Pak ya? Iya. Setelah itu baru tadi 3 pasang dengan siapa? Dengan Ustadz Mursidi. Ustadz Mursidi sama Rinda. Iya, sama Ambotang di Bontang sekarang. Ustadz Ambotang di Bontang. Di Bontang. Iya. Oh. Dia tinggal di masjid namanya Masjid Ar-Rahim. Di Tanjung di mana itu di pasar Iya. pasar. Tapi nggak langsung penugasan setelah itu Pak ya? Enggak, karena kita kan waktu itu langsung menangani ini pembangunan itu ya. Nanti setelah tahun 86 baru ada tugas lagi. Baru ada penugasan. Ya, itu ke Kuaro. Oh. Ya, Kuaro. Nah, itu kan saya waktu itu berangkat kan tanggal 26 Januari 86. Itu saya ingat tanggal 28 Januari 826 itu kan meledak Challenger. Ya, itu. Challenger yang punya mereka itu. Oh, iya. Nah, itu kan meledaknya 2 hari itu harus itu. Yang roket itu ya? Iya. Saya gitu. Iya. Berapa lama Pak di Koro? Kurang lebih setahun. Tapi udah ada cabang sih Ya, ya? sudah cabang, Bang. Waktu itu kan pernah
pernah Ustadz almarhum Amin Bahrun, ayahnya itu Sarip, itu yang ya kemudian beliau ke Berau, kita ke sana gitu. Nah waktu itu saya sama Ustadz itu almarhum Wardani Soekarno. Ustadz Sordani. Iya itu saya sama Ustadz Selamat juga yang sudah almarhum juga. Iya. Masya Allah. Setahun di Kuaro terus balik lagi? Enggak. Apa pindah cabang, Pak? Pindah cabang. Nah itu saya pindah cabang pertama saya ke membina masyarakat di Tanjung Jumblai. Itu kan. Balikpapan seberang. Iya, Balikpapan seberang. Nah setelah itu saya langsung ke Cilodong. Ikut ke Cilodong, Pak? Iya langsung ke Cilodong itu. Oh. Cilodong, jadi itu ya namanya juga dulu kan masih sepi. Iya. Ada 3 dulu yang ditakuti di Cilodong itu. Pertama ya apa tuh yang namanya orang yang mau berbuat jahat itu kan ya pencurian. Yang kedua ular. Yang ketiga jin. Karena hutan bambu ya? Iya, hutan bambu itu. Nah, itu kan yang ditakuti ular beledok namanya. Ular hitam pendek itu kalau misalnya menggigit itu tidak ada lagi bilangnya langsung gitu. Langsung kontan ya. Kontan ya. Makanya kita takut sekali. Itu baru buka hutan memang waktu itu, Pak? Hutan bambu, Bang. Iya. Berarti rombongan sama yang Ustadz Rijal Aswin segala ya? Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya. Iya, sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan termasuk juga Ustadz Sarbini ada di sana. Iya. Ya, terus juga itu tanpa bawa istri. Saya sih bawa istri gitu. Iya. Masih 2 kapal yang Kamuna sama Kerinci. Ya, jadi tahun 8 di Cilodong tahun 87. 87 ya, setelah dari Kuaro ya. Iya, dari Kuaro ke Tanjung Jumblai. TPU Tanjung Jumblai baru ke Kuaro. Ke Jakarta. Iya, ke Cilodong. Cilodong. Dulu namanya Cilodong, malah bukan Cilodong. Berapa lama di sana, Pak? Ya kurang lebih setahun juga. Setahun juga ya. Dulu itu kan kalau kita misalnya ada polemik gitu kan, dengan teman atau dengan siapa aja tuh langsung itu ketemu, langsung itu sepertinya ada tembusan ke pusat ke Karang Bugis. Nah di situ langsung ada SK, langsung pindah gitu. Jadi ya dulu ada istilah kalau kita misalnya sudah tidak senang, sudah ada masa bosan, bikin aja masalah, langsung tidak lama dia ada SK pindah gitu. Itu dulu itu. Jadi enak aja kita. Tapi ya satu sisi memang kepingin pindah, tapi ya sisi lain kan Pak, namanya pindah tetap ya ribet lah. Iya itu. Ribet macam-macam gitu. Itu saya mau nanya Pak, ini kan pasti ada istri ngikut juga nih. Iya, sudah ada 2. Iya. Sudah 2. Oh, sudah 2. Sudah 2 anak. Jadi rombongan 4 itu. Itu ada komentar istri atau gimana itu Pak? Kalau dikit-dikit setahun udah pindah lagi, setahun malah kadang-kadang ada yang udah sampai setahun. Iya. Itu istri gimana tuh Pak? Ya kan namanya taat aja kan. Iya. Taat aja deh. Langsung taat aja gitu ya? Taat aja. Ya itu kan karena namanya kita harus taat juga. Iya. Ya mungkin karena biasanya itu ada konflik kecil kan. Nah, kemudian supaya kan saya waktu itu saya tiba-tiba ada SK-nya tuh lucu juga. Iya. Saya disuruh ke Balikpapan, tapi dihukum gitu ya kan. Mbak Jasman dihukum karena keles sama teman-teman gitu kan. Iya. Dihukumnya harus naik kereta api Gaya Baru Utara dari Jakarta ke Surabaya. Nah, ekonomi itu. Kemudian dari Surabaya harus naik kapal barang ke Balikpapan. Nah, maka waktu itu kan saya takut betul naik kereta api. Karena kan baru terjadi itu tabrakan Bintaro itu yang jadi marah itu. Tahun 87 gitu. Baru terjadi itu. Kemudian terpaksa kan karena kelas ekonomi, jadi beli karcis di loket itu sudah habis bangkunya. Begitu keluar antrian langsung dicegat sama calo, suruh beli bangku kursi itu. Boleh masa beli kan? Karena kita punya orang kan.
sudah. Suruh ke Balikpapan Pak ya? Iya, nah sampai di Surabaya kan dibantu lagi sama cabang Surabaya waktu itu Iya. oleh Ustaz Rahman, dinaikkan kapal barang tapi disewakan kamar ABK kan sama-sama aja tuh, malah lebih bagus kan. Gitu. Cukup 4 malam gitu dari Surabaya ke Balikpapan. Jadi selama perpindahan yang seperti itu, istri pokoknya tidak ada komentar Pak ya? Nggak ada, iya, iya. Nggak ada komentar Nggak Pak ya? ada. Ya syukurlah emang dari Atau ada rahasia mungkin dari Ustadz Jasman ngasih tahu apa gitu ke keluarga? Nah itu kan dulu binaan Allah yang semua itu. Langsung dibina sama almarhum ya? Iya, beda. Makanya artinya masih istilah itu kader lah. Iya, iya. Nggak banyak menuntut. Itu yang mahal itu Pak. Iya itu. Masya Allah. Dan dari Celodong kan, Iya. waktu itu masih sempat berapa lama tinggal di Karangbugis. Kemudian itu di Tanjung Balai kosong. Disuruh kembali ke sana lagi. Itu jadi lucu juga dari Celodong, dari Tanjung Balai ke Celodong kembali ke Tanjung Balai. Nah, itu. Jadi dari ibu kota ke kampung lagi nih Pak. Iya. Itu situ cukup tahun 8 sampai 89. Nah, 89 ditugaskan lagi di Ketarakan. Ketarakan itu juga lebih setahun. Nah, di Tarakan itulah saya bisa mendalami kan, bisa membuat surat-surat. Dia kan jadi sekretaris kan, membuat laporan-laporan drama iya tuh. Ya saya bisa tuh. Baru pakai ketik. Iya. Bisa bikin surat-surat, bisa bikin. Nah, kemudian setelah dari Tarakan pindah ke Toli-Toli. Toli-Toli agak lama, ada 4 tahun. Tahun berapa coba? Tahun 89 sampai 92. 89, 92 ya. Iya, Mas. Toli-toli. Toli-Toli 92, kemudian waktu itu kan ada istilahnya itu silatnas lah kan. Nah, saya pas kebetulan ikut. Dan waktu itu pas perubahan tenaga yang di cabang ini saya usul. Waktu itu juga usul juga dari ibu saya kan. Nah, kalau bisa saya tahu usah jauh-jauh lah, dekat-dekat dengan Balikpapan. Nah, waktu itu saya minta kenangan, gitu kan, minta izin itu. Nah itu disetujui. Saya mau nanya gini nih Pak. Kan waktu santri kebanyakannya nukang. Iya. Tapi pas di daerah jadi ustadz. Nah itulah. Itu gimana tuh Pak? Itulah keajaiban. Sekarang putra berapa? Putra-putri? 5 aja. Oh 5. Yang pertama usia di mana sekarang Pak? Di Samarinda. Samarinda. Dia wartawan. Siapa namanya? Jalil. Jalil. Iya Jalil. Beliau wartawan Net TV.